Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Di pagi hari ini, di hari Kamis ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi produk kreatif dan kewirausahaan. Kita sudah masuk bab 2 mengenai laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Ya, jadi kalian sekarang sudah memasuki bab 2 mengenai laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Tidak bosan-bosannya Ibu Ana mengingatkan kalian agar menyimak penjelasan materi-materi yang ada mata pelajaran dari Ibu Arna ini, yaitu mengenai produk kreatif kewirausahaan dan bisnis dan merupakan pengelolaan bisnis retail. Itu juga harus kalian simak di YouTube. Lalu jangan lupa kalian beri tanda kehadiran di kolom komentar yang ada di YouTube. Itu menandakan kalian mengikuti mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ataupun pelajaran pengelolaan bisnis retail. Ya, jadi kalau misalkan nanti kalian tidak ada komentar hadir, berarti Ibu Ana anggap tidak mengikuti mata pelajaran yang berhubungan dengan PKK dan PBR atau pengelolaan bisnis retail. Baiklah, kita mulai saja materi pada pagi hari ini, di hari Kamis ini. Kalian buka di bab 2 pada buku kalian, ya, mengenai laporan keuangannya. Sebelumnya kita mulai, yaitu ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, kalian buka di halaman 39 ya, 39 mengenai bab 2 dan penjelasannya ada di 41, di halaman 41. Di sini ada dasar-dasar laporan keuangan. Dasar-dasar laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan. Pengertiannya apa laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan hasil akhir produk dari proses akuntansi berisi data historis dan data kini yang menggambarkan kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Maksudnya yaitu dalam laporan keuangan ini kita mengetahui hasil akhir dari keuangan terhadap produk yang kita jual. Biasanya bisa berupa data historis atau data yang lampau, yang sudah lama, atau data terkini yang terbaru. Itu bisa kita lihat dalam laporan keuangan, ya. Nah, ini apa informasinya? Biasanya sih dipakai oleh bidang akuntansi, tapi bukan saja bidang akuntansi, di bidang pemasaran juga itu ada laporan keuangan, cuman berbeda format, berbeda bentuk, biasanya berbeda pembuatannya, tapi tujuannya sama, yaitu untuk mengetahui hasil akhir mengenai keuangan yang ada di perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuannya apa? Tujuan laporan keuangan yang pertama menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Posisi keuangan ini kan bisa naik turun ya, bisa inflasi, bisa fluktuasi. Artinya bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Biasanya kita bisa lihat di laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, laporan dipakai dalam pengambilan keputusan. Misalkan keputusan apa nih? Misalkan dalam keputusannya berarti kalau kewirausahaan berarti yang hubungannya dengan usaha ya, misalkan pengambilan keputusan, misalkan usahanya nih kita lihat di laporan keuangannya mengalami kenaikan, ya berarti keputusannya apa kita ke depannya, apakah ingin mendirikan usaha lain atau membuka produk baru dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya kalau mengalami kemunduran berarti harus bagaimana pengambilan keputusannya, apakah kita mau memakai jasa investor atau mau kita memakai misalkan bantuan dari orang lain yang biasanya kita mandiri jadi kita swadaya. Nah, itu biasa di pengambilan keputusan kita ambil. Yang ketiga sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Jadi sebagai alat pertanggungjawaban bagi pihak perusahaan. Biasanya laporan keuangan pertanggungjawabannya itu ada di laporan keuangannya gitu ya. Lalu yang ketiga di sini ada tujuan laporan keuangan. Ya, tujuannya ini kalau kita gambarkan diagramnya gitu ya atau alurnya seperti ini. Kegiatan ekonomi lembaga, maksudnya ekonomi lembaga ini berarti yang ada di perusahaan, nanti ada kaitannya dengan akuntansi, berarti
keuangan ya. Lalu di sini ada informasi akuntansi, informasi keuangan, lalu ada komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Bisa juga komunikasi ini ada dua, ada pemakai internal dan eksternal. Kalau internal itu pimpinan dan karyawan serta staf. Kalau eksternal itu bisa juga kita sebut sebagai klien atau customer atau pelanggan atau relasi. Lalu di sini ada pengambilan keputusan internal, ada pengembalian keputusan eksternal. Keputusan internal itu biasanya dipimpin oleh IO-nya atau yang paling punya pengaruh dalam perusahaan, yaitu pemilik perusahaan. Tapi kalau eksternal bisa kita lihat dari keputusan si konsumennya atau si customer-nya. Lalu ini semua adanya feedback atau timbal balik. Selanjutnya, adanya tujuan laporan keuangan ini ada 3. Pertama, tujuan khusus. Kedua, tujuan umum. Yang ketiga, tujuan kualitatif. Tujuan umum ya, tujuan umum atau tujuan misalkan di sini sebelumnya kita ke tujuan khusus dulu. Tujuan khusus yaitu laporan keuangan yang menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi atau prinsip keuangan mengenai posisi keuangan atau hasil operasi dan perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Jadi tujuan khusus laporan keuangan ini menyajikan posisi keuangan baik turun ataupun naik atau maju ataupun menurun, itu biasanya dilihat dari posisi keuangannya. Jadi tujuan khusus laporan keuangan itu untuk mengetahui posisi keuangan dalam perusahaan. Kalau yang tujuan umumnya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Jadi sumber-sumber yang terpercaya maksudnya, jadi laporan ini harus dibuat valid, real, sesuai kenyataan, bukan fiktif. Yang kedua ini memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan yang bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Jadi intinya biasanya laporan keuangan ini secara umum nih kita dapatkan dari hasil profit atau laba ya mengenai produk yang kita jual. Yang ketiga berarti memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Biasanya nih kita menaksir dalam arti menaksir laba ini kan biasanya misalkan kita dalam per minggu laba kita nih dalam hasil penjualan berapa persen. Nah, kita harus bisa menaksir misalkan kira-kira nanti ke depannya laba yang dihasilkan berapa ya, kita taksir, kita kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Maksudnya perubahan harta itu ada di materi yang sebelumnya ya. Itu perubahan harta itu berarti bisa ke modal. Nah kalau kewajiban ini bisa ke peralatan, perlengkapan, atau utang piutang. Lalu yang terakhir mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Jadi informasi itu harus sesuai dengan kenyataan, dengan antara laporan dengan kenyataannya harus sinkron atau harus sesuai, harus relevan. Ya. Lalu yang ketiga berarti menurut tujuannya itu tujuan kualitatif. Yang pertama relevan berarti harus sesuai. Yang kedua laporan itu harus dapat dimengerti. Yang arti orang yang membacanya, yang memeriksanya bisa mengerti apa yang dibuat oleh si bagian laporan keuangan. Ya, dapat diperiksa, maksudnya jelas gitu ya. Baik itu perhitungannya, baik itu penulisannya, itu harus jelas. Lalu netral, maksud netral di sini berarti harus apa? Netral itu berarti harus ibaratnya sama, seimbang. Lalu tepat waktu dalam pembuatannya. Misalkan kalau harian, bulanan, tahunan. Dapat diperbandingkan, maksudnya diperbandingkan antara laporan bulanan bulan lalu dengan laporan bulanan misalkan bulan ini. Jadi itu harus dapat diperbandingkan. Kira-kira ada perubahan nggak nih gitu, atau ada perubahannya nih yang baik atau yang buruk gitu. Jadi harus diperbandingkan. Misalkan kayak pembuatannya misalkan laporannya tahunan, berarti laporan yang tahun lalu dengan tahun yang sekarang kira-kira ada perbandingannya tidak, seperti itu. Lalu lengkap. Nah, lengkap berarti laporan itu harus lengkap ya. Biasanya lengkap dengan selain dengan perhitungannya, lengkap dengan bukti-buktinya. Misalkan ada pengeluaran sekian persen atau sekian nominal, itu harus ada buktinya berupa apa? Bisa nota, bisa kwitansi, bisa alat-alat transaksi lainnya, cek ataupun yang lainnya itu harus sesuai. Jadi ada bukti-bukti transaksinya, itu lengkap. Ya.
Lalu di sini kalau menurut ahli ya, menurut laporan True Blood Committee, artinya memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya, manfaat laporan keuangan, manfaatnya ya, kalian lihat manfaatnya ada di halaman 42 yang ada di kolom. Ini udah Ibu Arna buat secara detail. Yang pertama, laporannya ini manfaatnya bagi internal. Kalau di buku kalian kan yang pertama ada investor. Investor itu berarti internal atau eksternal. Kalau investor itu berarti larinya ke yang eksternal karena investor. Ya. Jadi sama ya, jadi intinya sama yang di buku kalian tidak usah bingung kok yang Ibu Arna bikin di slide PPT-nya sama di buku beda. Itu sama tidak beda. Hanya kalau Ibu Arna ini ada yang internal dan eksternal. Kalau di buku kalian kan digabung, dicampur, mana yang internal, eksternal kalian kan bingung membedakannya gitu kan. Nah, ini bagi internal. Pertama ada bagi manajemen, maksudnya bagi perusahaan. Manfaatnya apa sih? Memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan. Jadi ada ininya gitu, perubahannya gitu, bisa mengevaluasi antara yang kemarin nih laporan keuangannya dengan yang sekarang bedanya apa sih gitu kan. Terus ada juga bagi karyawan, itu internal ya. Jadi karyawan akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Biasanya karyawan tuh akan menimbulkan tuh biasa senang kalau perusahaannya itu mengalami perkembangan, karena nantinya juga akan berpengaruh dampaknya, impactnya sama si karyawan itu sendiri. Coba kalau mengalami kemunduran, berarti kan nanti karyawannya itu mengalami bisa PHK atau pengurangan karyawan seperti itu. Jadi baik atau tidaknya ibaratnya di perkembangan laporan keuangan di perusahaan ini itu bagi karyawan juga berpengaruh karena untuk nantinya kelangsungan hidup mereka seperti itu. Ya, jadi kalau internal itu ada di manajemen dan ada di karyawan, artinya ada di perusahaan, ada di karyawannya. Kalau di buku kalian kan ada investor. Nah, investor berarti di eksternal kan. Nah, investor itu berarti bagi si penanam modal. Di sini ada nih, mengurangi resiko informasi berupa pengurangan kesalahpahaman pembuatan keputusan investasi. Jadi biasanya nih kalau kamu membutuhkan investor, dia juga harus tahu laporan keuangannya seperti apa. Karena kan dia menanamkan modalnya di perusahaan kamu gitu kan, di perusahaan kalian ini. Jadi dia juga harus tahu laporan keuangannya seperti apa karena kan untuk membagi profit atau laba. Di buku kalian yang kedua ini ada karyawan. Karyawan ini berarti di internal. Makanya Ibu Ana pisahkan antara internal dan eksternal. Kalau di buku kalian kan campur. Nah, ini ada pemberian pinjaman. Berarti kalau peminjaman tuh di mana? Berarti di eksternal. Kan pinjaman berarti dari pihak luar gitu kan. Lalu ada pemasok dan kreditor usaha lainnya, pemasok gitu kan. Itu berarti adanya di eksternal seperti itu. Pelanggan berarti eksternal ya. Terus pemerintah berarti pemerintah di eksternal nih, pemerintah ini nih kepentingan nasional ya. Terus ada di masyarakat juga itu eksternal. Jadi yang internal hanya manajemen, maksudnya perusahaan dan karyawan. Kalau eksternal berarti ada investor, ada pemberian pinjaman yang kayak di buku kalian ya. Terus ada pemasok, ada juga pelanggan, ada pemerintah dan masyarakat. Jadi paling banyak di lingkup eksternal. Ya. Jadi di buku kalian itu sudah dicampur investor, karyawan, pemberian pinjaman. Kalau kalian lihat di halaman 42 itu dicampur, tidak dipisahkan. Tapi kalau Bu Arna bikinnya ini dipisahkan antara yang internal sama yang eksternal. Yang terakhir yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristiknya apa aja di halaman 43 itu ada 4 ya. Ada 4. Pertama dapat dipahami. Dapat dipahami artinya apa? Informasinya mudah dan dapat dipahami oleh si pemakainya. Maksudnya laporan yang dibuat itu dipahami oleh si pembaca atau oleh si pimpinan yang nantinya akan mengoreksi. Lalu di sini ada relevan, berarti yang sesuai. Berguna untuk mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau prediksi posisi keuangan di masa depan. Yang tadi Ibu Ana bilang, laporan keuangan itu misalkan di bulan lalu mengalami kemajuan, di bulan berikutnya mengalami misalkan masih stuck di kemajuan,
di bulan berikutnya ternyata mengalami kemunduran. Itu kan berarti bisa kita lihat, bisa kita evaluasi gitu kan, di masa lalu, di masa kini, atau di masa depan. Lalu yang ketiga, keandalan. Informasi tidak menyesatkan, bebas kesalahan. Maksudnya ini real, bukan fiktif laporan keuangannya. Mungkin banyak kalian suka lihat ada laporan keuangan yang fiktif, misalkan dibuatnya tuh fiktif gitu. Tapi ini tidak, harus real, harus nyata. Tidak boleh mengarang bebas seperti itu. Yang terakhir ada di sini Bu Arna tidak masukkan satu lagi, dapat dibandingkan. Yang tadi Bu Arna bilang, dibandingkan antara yang sebelumnya laporan keuangannya mengalami kemajuankah atau kemundurankah, seperti itu. Ya, jadi materi kita pada hari ini, pada hari Kamis pagi ini, Ibu Arna kira cukup, ya. Kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.